Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, pembatal puasa yang mewajibkan qada dan kafarah. Jika seseorang yang terpenuhi syarat wajib baginya untuk berpuasa melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan, maka wajib baginya qada dan kafarah. Ya, jima' di siang hari bulan Ramadan itu adalah satu-satunya pembatal puasa yang mewajibkan qada dan kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, ya ini perkataan Abu Hurairah, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu." Qala ma lak? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seseorang kepada beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah celaka." Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia berkata, "Aku telah berjima' dengan istriku sementara aku berpuasa." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau bisa membebaskan budak?" Dia berkata, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut?" Dia berkata, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin?" Dia berkata, "Tidak." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Ya, ketika kami dalam kondisi demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi sekeranjang kurma. Beliau bertanya, "Di mana penanya tadi?" Dia menjawab, "Saya." Ya, beliau bersabda, "Ambillah ini, lalu sedekahkanlah ia." Orang tersebut lalu berkata, "Ya, apakah untuk orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara 2 gunung kota Madinah ini yang lebih miskin dariku." Maka Nabi SAW pun tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, "Beri makan keluargamu dengannya." Ya, jadi di hadis yang panjang ini, ya kita mendapatkan faidah bahwa ketika ada seseorang yang dia tahu bahwa berjima di siang hari bulan Ramadan itu sesuatu yang haram, ya akan tapi dia tidak tahu hukumannya, maka Nabi Muhammad SAW tetap menerapkan hukuman tersebut, yaitu kafarah jima, ya bagi orang tersebut. Ya, jadi bedakan antara tidak tahu hukumnya halal atau haram dengan tidak tahu hukumannya. Kalau ada seseorang tidak tahu hukumnya, ya dia benar-benar tidak tahu bahwa misalnya jima di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa dan mewajibkan qada dan kafarah, ya maka puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal. Akan tetapi kalau misalnya dia sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang, ya maka yang dia tidak tahu hanyalah hukumannya, ya dia tidak tahu ternyata harus kafarah, harus bayar kafarah, maka ya orang seperti ini tetap diwajibkan untuk membayar kafarah. Maka di hadis ini disebutkan ya apa saja yang harus dilakukan oleh orang tersebut, itu insya Allah akan dibahas di beberapa pelajaran berikutnya ketika kita membahas tentang tata cara membayar kafarah jima'. Ya, akan tapi di sini ya yang menjadi fokus kita adalah kita fokus pada bahwa ya jima' di siang hari bulan Ramadan itu adalah sesuatu ya pembatal puasa yang mewajibkan 2 hal, yaitu qada dan kafarah. Kemudian penulis berkata, jika tidak terpenuhi syarat wajib baginya untuk berpuasa. Kalau tadi di kalimat pertama di bagian ini penulis berkata, jika seseorang yang terpenuhi syarat wajib baginya untuk berpuasa melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan. Ya, jadi kalau orang tersebut sudah terpenuhi syarat wajib baginya untuk berpuasa, itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah sekarang, jika tidak terpenuhi syarat wajib baginya untuk berpuasa, seperti ketika dia sedang sakit,
ya, atau safar sehingga dia tidak berpuasa, maka tidak mengapa baginya untuk melakukan jima. Sebagaimana boleh baginya untuk melakukan pembatal puasa lainnya seperti makan dan minum. Ya, tidak wajib baginya kafaroh, akan tetapi tentunya wajib baginya qadha karena dia tidak berpuasa. Ya, jadi kondisinya di sini dia sakit atau safar, kemudian dia sakit dan safarnya tersebut termasuk yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa, dia mendapatkan uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Dengan kata lain, misalnya sakitnya bukan sakit yang sangat ringan, sakit panu misalnya, tidak ada hubungannya dengan apakah dia mampu untuk berpuasa atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia memiliki uzur syar'i untuk tidak berpuasa, kemudian dia memilih untuk tidak berpuasa, dia memilih untuk mengambil rukhsah tersebut, maka tidak mengapa baginya untuk melakukan jima. Ya, yang wajib baginya hanyalah qadha karena dia tidak berpuasa. Akan tetapi ketika dia pun melakukan jima pada kondisi demikian, tidak wajib baginya kafarah. Akan tetapi wajib bagi kita untuk memiliki catatan penting di sini. Tidak boleh bagi seseorang kemudian menyakiti dirinya sendiri, atau dia sengaja safar, dia sengaja menyakiti dirinya sendiri atau sengaja safar supaya dia bisa melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Itu tidak boleh, tetap tidak boleh baginya untuk jima, ya, karena ini termasuk hilah, ini termasuk ya tipu-tipu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang benar-benar sudah, misalnya diasumsikan dia sudah tidak tahan lagi untuk berjima dengan istrinya sementara siang hari, ya, waktu siang masih lama, ya, terbenam matahari masih lama misalnya, kemudian dia punya inisiatif untuk safar, ya, dan safarnya tersebut dia memang dari awal diniatkan untuk supaya dia bisa jima, ya, ketika dia sedang safar tersebut, maka ini tetap tidak boleh. Mengapa? Karena ya al-umur bimaqasidiha, setiap perkara itu sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan tujuannya. Innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Jadi bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya adalah ya untuk tipu-tipu seperti ini, maka ya dia akan tidak akan mendapatkan rukhsah. Kemudian penulis berkata, jika dia sedang sakit atau safar kemudian dia tetap berpuasa, maka jika dia melakukan jima, yang wajib baginya hanyalah qadha dan tidak wajib baginya kafarah, karena pada asalnya puasa pada kondisi tersebut memang tidak wajib baginya. Ya, jadi kalau tadi orang sakit atau orang safar, dia memiliki uzur syar'i untuk tidak berpuasa, kemudian dia memilih untuk mengambil rukhsah tersebut, maka ya dia boleh dia tidak berpuasa, dia wajib qadha tapi tidak wajib kafarah. Demikian pula kalau misalnya dia sakit atau safar dan dia memiliki uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Jadi ini sakitnya beneran atau ya safarnya juga beneran untuk memang safar, ada keperluan, bukan untuk tipu-tipu seperti tadi. Sakitnya juga memang beneran sakit, bukan dia sengaja ya menusukkan paku ke kakinya misalnya, ya nauzubillah min dzalik, ya jangan dilakukan ya. Maka kalau dia sengaja menusukkan paku ke kakinya, kemudian dia sakit, kemudian ya dia memilih untuk tidak berpuasa, maka ini tipu-tipu. Kalau dia melakukannya sengaja hanya karena ingin melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah ketika orang tersebut memang memiliki uzur syar'i, sakitnya beneran, safarnya beneran, kemudian ya dia tetap memilih untuk berpuasa. Seperti rincian yang kita telah jelaskan sebelumnya, orang yang sakit ketika misalnya dia masih bisa ya menahannya, walaupun ya dia merasa bahwa itu berat gitu ya, dia sebenarnya memiliki uzur syar'i untuk tidak berpuasa, akan tapi dia tetap memilih untuk berpuasa. Demikian pula orang yang safar, ya dia merasa badannya kuat, ini mumpung bulan Ramadan, dia sayang untuk kemudian tidak berpuasa, maka dia tetap berpuasa. Kemudian jika dia melakukan jima saat sakitnya tersebut atau saat safarnya tersebut, maka karena dia melakukan jima, maka puasanya batal sehingga wajib qadha, akan tetapi juga tidak wajib baginya kafarah. Mengapa? Karena puasa pada asalnya memang tidak wajib bagi orang seperti ini. Dari awal, ya dari asalnya memang puasa tidak wajib bagi dia. Dia memiliki rukhsah, akan tapi dia
memilih untuk berpuasa. Oleh karena itu tidak wajib baginya kafarah. Kemudian penulis berkata, jika seseorang melakukan qadha puasa Ramadan atau puasa sunnah, kemudian melakukan jima, maka tidak wajib baginya untuk membayar kafarah karena puasanya ini bukan pada bulan Ramadan. Jadi jima saat puasa, ya, walaupun itu qadha puasa Ramadan, maka itu hanya membatalkan puasanya, akan tapi tidak mewajibkannya kafarah. Jika seseorang melakukan jima kemudian tidak mengeluarkan mani, maka tetap wajib baginya qadha dan kafarah. Ya, jadi definisi jima di sini adalah ketika timba masuk ke dalam sumur. Ya, ketika timba sudah masuk ke dalam sumur, tapi dia tidak mengeluarkan mani, maka ya tetap wajib baginya qadha dan kafarah. Apalagi jika mengeluarkan mani, gitu ya. Kemudian penulis berkata, baik apakah jima yang dilakukannya ini adalah jima yang halal ataupun haram, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi baik jimaknya ini dengan istrinya atau bukan dengan istrinya, na'udzubillah min dzalik, maka tetap wajib baginya qadha dan kafarah. Dan wajibnya qadha dan kafarah ini berlaku baik untuk suami ataupun istri. Akan tapi jika dia bercumbu tanpa jima kemudian keluar mani, maka sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini hanya mewajibkan qadha. Ya, keluar mani tanpa jima itu hanya membatalkan puasanya, ya, hanya mewajibkannya qadha tapi tidak mewajibkannya kafarah. Demikian pula orang-orang yang wajib untuk imsak. Apa itu imsak? Ya, istilah yang telah kita sebutkan di sini, yaitu menahan diri dari melakukan pembatal puasa, ya, sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Jadi orang-orang yang wajib untuk imsak seperti orang yang baru masuk Islam di tengah siang, baru baliugh di tengah siang bulan Ramadan, baru sembuh dari penyakit gilanya di tengah siang bulan Ramadan, ya, baru sembuh dari sakitnya, baru pulang dari safarnya, baru selesai haid dan nifasnya pada siang hari di bulan Ramadan. Jika dia kemudian melakukan jima, maka wajib baginya kafarah. Jadi kaidahnya adalah orang-orang yang wajib untuk imsak, ketika dia kemudian ya melakukan jima, ya, maka tetap wajib baginya kafarah. Satu contoh lagi yang tidak disebutkan di sini, orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa ya dia wajib imsak dan qadha. Maka ketika dia sudah membatalkan puasanya dengan minum atau makan misalnya dengan sengaja tanpa uzur syar'i, kemudian dia jima di siang hari bulan Ramadan, maka orang ini wajib imsak. Tetapi dia melakukan jima, wajib baginya qadha dan kafarah. Ya. Jadi orang yang wajib untuk imsak, orang masuk Islam di tengah siang bulan Ramadan, orang baru baliugh di tengah siang bulan Ramadan, baru sembuh dari penyakit gila di tengah siang bulan Ramadan, baru sembuh dari sakitnya di tengah siang bulan Ramadan, baru pulang dari safarnya di tengah siang bulan Ramadan, wanita baru selesai haid dan nifasnya di setengah siang bulan Ramadan. Ini orang-orang yang wajib untuk imsak. Tambah satu lagi, orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa uzur syar'i, ya, atau memang tidak berpuasa dari awal tanpa uzur syar'i, maka orang-orang seperti ini wajib untuk imsak dan qadha. Dan kaidahnya adalah orang yang wajib imsak ketika dia melakukan jima, maka wajib baginya kafarah. Maka insya Allah kita akan bahas pembahasan berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala.